Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baiklah teman-teman sekalian, adinda sekalian, para guru, maha guru kami. Pada kesempatan ini saya mencoba sharing kembali tentang tema selanjutnya, part kedua. Tapi sebelumnya jangan lupa like and subscribe channel kami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk sharing tentang kejujuran. Ya, tentu teman-teman sekalian sering mendengar atau mengetahui definisi tentang kejujuran. Yang perlu kita pahami bahwa jujur itu adalah sesuatu yang sangat-sangat fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Yang kita ketahui dalam Islam, kejujuran itu dikenal sebagai as-siddiq, istilah yang menjadi rujukan bagi baginda Muhammad SAW. Salam kejujuran ini atau biasa dikenal dengan istilah hanis, ya, dalam bahasa Inggris itu jujur. Kejujuran itu memiliki keutamaan tersendiri yang bisa mendatangkan rahmat bagi kita semua dan rahmat bagi kalangan Islam maupun non-Islam. Tentu banyak yang sering mendengar istilah kejujuran atau tahu tentang kejujuran, tapi persoalannya adalah mampukah kita menjadi orang-orang yang jujur? Ya, itu yang menjadi tanda tanya besar. Ternyata kejujuran itu adalah sesuatu yang sangat-sangat besar manfaatnya bagi kehidupan bermasyarakat. Apakah itu kita beragama Islam atau bukan beragama Islam? Tentu banyak orang yang menyukai yang namanya kejujuran. Contoh kita lihat di Komisi Pemberantasan Korupsi, kan. Kejujuran itu sangat dibutuhkan sekali. Karena dengan memiliki sifat jujur, maka para pejabat itu akan jauh dari yang namanya KPK. Ya, tidak akan pernah diperiksa lagi. Tapi ketika tidak jujur, maka karir, jabatan, dan sebagainya itu akan dimasukkan ke dalam tahanan. Oleh karena itu Islam sangat menganjurkan yang dicontohkan oleh Muhammad SAW bahwa kejujuran itu sangat penting. Oleh karena itu marilah kita teman-teman sekalian, para adinda, para guru kita ini, dan terutama pribadi saya, ya, mari kita tanamkan dalam diri kita ini karakter jujur. Banyak sekali tindak-tindak kecurangan yang terjadi akibat ingin mencapai suatu harapan yang lebih. Kejujuran itu bisa saja tidak dilaksanakan secara maksimal implementasinya ketika kita membandingkan mudaratnya. Ya. Salah satu contohnya nih, ya, ada seseorang yang melakukan suatu kebaikan tapi tidak ada lagi jalannya, ingin memberikan makanan kepada fakir miskin misalnya, ya, atau anak yang terlantar atau ke orang tua, tapi membutuhkan makanan, ya, untuk disisihkan sebagian ke sana, padahal itu bukanlah makanan yang halal, ya, dalam artian karena musuh betul-betul mendesak, ya, itu bisa saja dibenarkan dalam Islam, ya, karena daripada meninggal atau sebagainya atau dalam keadaan itu bisa saja terjadi. Tapi yang terjadi sekarang, kejujuran itu memang betul-betul tidak dalam keadaan mendesak, ya, tapi dalam keadaan bermimpi untuk mendapatkan sesuatu yang sebanyak-banyaknya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, kejujuran ini sangat erat hubungannya dengan ikhlas dan sabar. Ya, itu saling terintegrasi. Ketika orang jujur, maka
akan dekat dengan kesabaran dan keikhlasan. Ya, kenapa para pimpinan kita tergiur dengan kekayaan yang mewah, kekayaan yang banyak sekali, harta, jabatan yang dikejar? Karena mereka tidak sabar untuk mencapai pada puncak itu, maka dia tidak jujur untuk sampai pada itu. Para politikus ya, politisi dan para apa namanya, ya apapun itu bentuknya, politisi, budayawan, ekonomi, apalah sebagainya, dalam kehidupan berumah tangga, berkeluarga, kejujuran itu bisa tidak terjadi karena tidak sabar atau tidak ikhlas menghadapi kehidupan di muka bumi ini. Tingkat seseorang itu ditentukan dari tingkat pencapaian tingkat kejujurannya. Ya. Karena ada orang yang mencapai puncak kejujuran itu 99,9% itu karakter kehidupannya. Ada yang kejujurannya itu sampai puncak 97, 65, 90%, 50%. Ya, ada yang 50-50, ada yang jujurnya 50%, ada yang tidak jujurnya 50%, ada yang 50-70. Nah, yang bahaya sekali nih kalau 90% ketidakjujurannya hanya 0,1% itu yang tidak jujur. Ya banyak sekali. Perdagangan ya misalnya, contoh. Akademik misalnya, di akademik, di ekonomi, politik itu banyak sekali nih. Jadi tidak bisa kita simpulkan yang mana jujur dan tidak jujur. Yang jelasnya kalau dunia politik itu memang tempatnya karena ada namanya siasa, proses pertarungan ide, proses pertarungan banyaklah kontestasi yang bisa dilakukan. Perebutan jabatan, perebutan apapun itu ya banyak sekali konteksnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, para akademisi, para apapun itu profesinya, anak-anak, adik-adik sekalian, mari kita bangun, tanamkan dalam diri kita bahwa kejujuran itu sangat penting. Lebih penting lagi, kenapa para mahrifat, para tokoh-tokoh agama yang mencapai pada puncak puncak romantisme spiritual yang sangat tinggi, itu karena punya kelebihan yang namanya kejujuran. Nabi Muhammad SAW itu punya kelebihan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena memiliki kejujuran. Dalam berdagang, Nabi Muhammad SAW itu luar biasa sekali. Bayangkan itu Nabi Muhammad SAW melakukan perdagangan antar internasional, itu hubungan internasional. Bagi kalangan non-muslim pun sangat mencintai beliau karena kejujuran beliau dalam berdagang. Kesuksesan beliau itu luar biasa sekali. Ketika Nabi Muhammad jatuh dalam segi politik dan sebagainya, dalam arti yang perdagangannya sudah mulai menurun ya, itu masih Nabi Muhammad itu tetap jujur walaupun dalam kondisi yang terpuruk lah misalnya. Jadi fase-fase dilalui itu tetap istiqomah dalam karakter yang namanya jujur. Jadi para ulama kita itu salah satu rahasianya dia punya kelebihan atau mujizat tertentu itu karena kejujuran. Jadi banyak istilah atau banyak kehidupan yang dialami para sesepuh kita itu punya rahasia ya. Rahasianya ternyata jujur. Memang karakternya itu, implementasinya itu sangat berat sekali. Salah satu contoh yang kita bisa lihat adalah Kiai Gus Dur ya, maha guru kita itu, Abdul Rahman Wahid itu kejujurannya itu luar biasa sekali itu. Ya coba kita perhatikan itu para ulama kita itu. Mereka punya kelebihan khusus karena dia mengimplementasikan yang namanya jujur ini. Jadi orang-orang jujur itu pasti disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya belum kategori jujur 99% ya, 98% ya masih rendah lah. Tapi kita berusaha membahas di sini, sharing di sini, bagaimana pembicara dan para pendengar yang bisa mengimplementasikan ini kejujuran. Saya bercerita sedikit. Almarhum orang tua saya
itu punya kelebihan khusus. Ya, dia bukan wali, dia bukan sufi, bukan habib, dia masyarakat biasa, tapi punya kelebihan mampu mengobati orang yang dalam keadaan kondisi tidak punya apa namanya istilahnya ini, laki-laki yang tidak normal lah, ya itu bahasanya, dalam arti tidak punya keturunan. Tapi beliau almarhum itu selama hidupnya 20 tahun ya, itu mengobati orang yang tidak punya ya itulah, dia obati itu dengan yang sesuatu yang tidak masuk akal ya kalau dipikir itu. Tapi karena karakter jujur yang dimiliki beliau ya, dengan mengimplementasikan itu, amalan itu, dia punya kelebihan khusus ya. Ya, ya. Jadi hanya sekedar lompat di suatu tempat, diajak itu dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, lompat dengan modal baca basmalah dan sebagainya itu. Alhamdulillah penyakit itu bisa diobati. Jadi banyak rekan-rekan, kolega saya, senior saya atau ayahanda saya itu diobati dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena yang diimplementasikan itu adalah jujur. Ada sesuatu kelebihan atau yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada setiap individu yang memiliki sifat jujur ini. Jadi dia bisa mengobati gitu. Alhamdulillah. Dia bukan ahli kesehatan, tapi karena itu tadi kelebihan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lihat. Ini hanya sebagai sharing pribadi yang saya lihat dengan mata kepala saya, bahwa itulah salah satu hal yang sangat fundamental, suatu kunci kalau kita ingin mencapai pada suatu puncak spiritual ini. Ada juga ini salah satu orang tua saya atau guru saya, beliau punya kelebihan, dia punya kelebihan bisa mengetahui mata air. Ya dulu kan orang pakai tidak memiliki alat. Ketika di kampung ya, kampung kami itu orang mau menggali sumur. Ketika ingin gali sumur kan orang tidak tahu punya alat ya. Jadi beliau dengan kemampuan dan kelebihan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mampu memperkirakan dan mengetahui mata air. Jadi ketika digali itu sumur hanya sampai 5 meter, 7 meter, 8 meter ya. Di kampung semua itu rata-rata sumur yang dimiliki. Padahal ini kan pedalamannya sangat tinggi. Dan alhamdulillah dia bisa tahu dengan karakter alam dan kelebihan hati nurani, kebersihan hati nurani yang dimiliki beliau. Dia bisa tahu. Ternyata check and recheck, apa yang diamalkan beliau ternyata adalah kejujuran. Karena kejujuran ini mampu tadi itu mengintegrasikan itu sabar, ikhlas dan sebagainya, dan punya targetnya itu tadi adalah memiliki kelebihan khusus. Jadi banyak tokoh-tokoh agama kita, tokoh-tokoh ulama kita yang punya karakter yang namanya jujur ini yang dimiliki, itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai kita ini. Bayangkan ini. Kalau sesama manusia, hablum minannas, hubungan sesama manusia sangat yang saling mencintai, tetapi Allah yang mencintai kita ini. Ini mudah-mudahan teman-teman sekalian, para adinda sekalian, terutama saya pribadi, bisa mempertahankan ya minimal melebihi dari 50% lah kejujuran yang harus kita miliki. Karena memang sangat berat di era sekarang. Karakter sekarang itu karakter di era milenial, era modern, postmodern ini memang sangat berat sekali untuk memperhatikan kejujuran ini. Memang berat teman-teman sekalian. Tapi kita terus berusaha dan berupaya, mudah-mudahan, karena salah satu tingkat kesuksesan orang di muka bumi ini dan sangat dicintai adalah kejujuran. Jadi dengan jujur ini kita bisa mencapai target-target atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat teman-teman sekalian, umur kita sangat pendek sekali. Marilah kita memiliki sifat-sifat jujur ini, jujur terhadap keluarga, kerabat, agar istri, anak dan sebagainya, sehingga kita menjadi orang-orang yang hati kita ini menjadi tenang ya, hati kita ini menjadi damai ya. Bayangkan kalau kita tidak jujur, perasaan kita tidak akan pernah tenang itu, pasti kacau itu.
Bukankah yang kita cari itu adalah eudaimonia dalam bahasa Indonesia? Adalah kebahagiaan. Mana mungkin ya orang itu kan selalu merasa bahagia ketika tidak jujur. Bayangkan para pejabat, para koruptor yang tidak jujur, pasti tidak tenang hatinya itu dia. Penjara itu tidak penjara, pasti tidak tenang hatinya. Yang kita carikan di dunia ini kan adalah kebahagiaan, teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Mudah-mudahan kita bisa sharing-sharing kembali tema-tema selanjutnya sehingga saya pribadi bisa menyadarkan diri saya dan teman-teman. Mari kita berbagi kembali, mari kita merefleksi kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk kembali back to nature, kembali ke alam. Alam yang sesungguhnya itu adalah kejujuran yang sesungguhnya. Dia tidak akan merekayasa seperti kita, umat manusia yang mampu merekayasa. Tapi kita terus berusaha dan berupaya semoga di akhir hayat kita nanti kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari teman-teman sekalian, mari kita membangun karakter jujur karena jujur merupakan kunci untuk sukses di dunia dan akhirat. Bayangkan teman-teman, hasil riset menunjukkan bahwa kejujuran itu masuk pada urutan 10 besar, bahkan 3 besar itu tinggal kesuksesan seseorang. Komunikasi, kalau kejujuran itu dibangun dengan baik, maka insya Allah akan terbangun dengan kuat. Pondasinya kan pasti kuat, teman-teman. Pasti kuat, karena dengan kejujuran ini mampu merobohkan, mampu melakukan suatu transformasi, baik secara internal maupun secara eksternal. Ketika di dalam diri kita keluar, dalam keluar bahasa kita yang keluar itu secara oral, ketika tertanam dalam hati, itu akan menjadi pondasi yang kuat, teman-teman sekalian. Insya Allah kalau kita dipercaya, believe that, ya pastilah insya Allah Allah Subhanahu wa taala mempercayai kita. Ya kalau orang lain sesama manusia kita bisa bohong, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bisa dibohongi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, baik dari lisan kita, dalam hati kita, itu Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui. Memang kalau kita yang orang lain kita bisa bohongi, orang lain kita bisa dan lain sebagainya ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berbohong, teman-teman sekalian. Oke, sekira cukup. Jangan lupa like and subscribe channel kami. Mudah-mudahan kita bisa sharing-sharing kembali dalam tema-tema yang selanjutnya. Sekian dari saya. Saya mau maaf kepada teman-teman sekalian, para kolega, para guru-guru kami dan adik-adik sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.